Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Baiklah, saudara, waktu yang indah ini kita berikan kepada Pendeta Paul Trak Siombing. Waktu yang indah ini
Kami persilahkan Bapak Pendeta Paul Taksi-Hombing. Terima kasih. Mohon pendeta di unmute dulu. Tidak kedengaran suaranya. Silakan pendeta. Shalom, Bapak sekalian. Ya, kedengaran. Thank you. Nanti tolong dijadikan Pak Semurangko. Oh ya, sudah. Baik. Shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, anggota jemaat Colorado Indonesian Seventh-day Adventist Church, ya, yang tentu mengundang saya untuk berbicara, menyaksikan kemurahan Tuhan lewat event ataupun acara ini. Tentu kami sebenarnya tidak memiliki ya kehebatan apa-apa ya, tapi oleh karena anugerah Tuhan, Dia memakai kami dan Dia pun dapat berkarya dalam hidup kami. Tentu ketika nanti saya membagikan sedikit pengalaman kami ya melayani di masa pandemi bersama dengan Tuhan, harapan kami ya bisa memberikan kekuatan, semangat ya, motivasi buat jemaat Tuhan di Colorado. Saya adalah pendeta Paul Taksi-Hombing, ya, gembala jemaat Ciracas, itu wilayah 6. Ada 19 wilayah di Jakarta, di Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya. Jemaat Ciracas ini salah satu dari gereja yang ada di wilayah 6 dan termasuk gereja induknya ya, karena beranggotakan sekitar 570 orang ya, dan kita memiliki cabang sekolah sahabat ya, satu ya, memang udah banyak cabang sekolah sahabatnya juga diorganisir ya. Jadi kita juga saat ini sedang membina satu cabang sekolah sahabat yang tidak akan lama lagi akan diorganisir menjadi satu jemaat mandiri, dan kemudian kami juga memiliki 2 gedung Center of Influence ya, yang disatukan di Kebun Sayur, di mana kita juga menempatkan 2 misionari di sana yang akan mengkoordinir pelayanan bersama dengan jemaat dalam konsep total member involvement ya, di mana kami akan selalu berkolaborasi melayani masyarakat sesuai dengan bidang kami masing-masing ataupun karunia dan talenta yang Tuhan percayakan. Dan juga gereja kita di Jemaat Ciracas ini, gereja kita memiliki perpanjangan misi Tuhan ya, satu sekolah yaitu PAC 15 Ciracas yang memiliki 2 kampus ya, 2 kampus dan bermurid dan memiliki murid ya. Mungkin kalau sekolah di wilayah Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya, maka murid terbanyak sudah ada di sekolah kita ini, ada sekitar ya hampir 800 ya. Tentu saya memiliki seorang istri bernama Risroni Ida Sagala. Dia tidak bisa ada saat ini oleh karena sedang mengajar di SMA Kelapa II Wetan, di sekolah kita dalam bidang konseling ya, karena beliau juga memiliki latar belakang pendidikan di bidang psikologi ya, masternya ada di bagian psikologi. Dan kemudian saya memiliki 3 putra putri ya. Yang pertama adalah Desi Carolina, dia semester 5 ya, sekarang ini di Bandung ya, UNAI Bandung, jurusan matematika. Dan kemudian anak yang kedua adalah putra, dia sekarang ini ada SMA di Kelapa II Wetan ya, kelas 1 ya. Dan kemudian yang paling kecil adalah putri ya, namanya Kimberly Novita Elizabeth. Beliau ataupun putri kami ini ada duduk di bangku kelas 1 SMP di Ciracas. Ya, itu sedikit ya perkenalan ya tentang keluarga kami. Dan tentu di Jemaat Ciracas ini saya sudah memasuki tahun yang ke-6 ya. Tahun yang ke-6
sebagai gembala jemaat. Dan tentu saya sangat berbahagia, saya sangat berterima kasih ya kepada Bapak Lloyd Simorangkir yang telah menghubungi saya. Kami juga banyak bercerita, ya berbagi pengalaman dalam pelayanan, ya. Dan beliau katakan, pendeta boleh ya mengambil waktu untuk bersaksi ataupun membawa renungan. Oh ya, saya pikir kalau membawa firman itu saya rasa siapa saja ya mungkin sudah banyak. Tetapi saya senang kalau namanya membawa sebuah kesaksian pengalaman hidup ya di dalam pelayanan ya kepada jemaat yang saya tahu jemaat Colorado ini adalah jemaat yang dikenal dengan pelayanan yang bersemangat. Saya sangat senang dan saya berdoa juga kepada Tuhan. Tadi malam juga ketika saya nanti menyaksikan karya Tuhan lewat jemaat, ya kiranya boleh memotivasi jemaat lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugas pelayanan. Oleh karena itu, izinkan saya ingin berdoa sejenak, kita tunduk kepala, saya mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bersemayam dalam sorga, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, akan berbicara di hadapan umat-umat-Mu, di jemaat yang bersemangat, jemaat Colorado. Oleh karena itu Tuhan, mampukan hamba-Mu dengan hikmat sorga, biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan mengurapi hamba-Mu, supaya dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tentu ya Allah kami, saat ini juga hamba-Mu berdoa, biarlah lewat kesaksian ini, hanya nama Tuhan saja yang dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Berkatilah jemaat Colorado yang akan mendengarkan kesaksian ini, biarlah Tuhan akan menuntun hati kami memandang kepada Yesus yang merupakan kekuatan, keberhasilan, pengharapan, dan hidup kekal kami. Berbicaralah ya Tuhan, lewat hamba-Mu, kami sudah siap mendengarkan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan slide ya, share screen. Ya. Baik. Ya. Jadi saya ingin menceritakan pengalaman jemaat kami, sekolah kami, ya bagaimana Tuhan mengadakan mujizat di masa pandemi ini. Ya ketika pandemi yang memporak-porandakan dunia ini, termasuk Conference DKI Jakarta dan sekitarnya, di mana saya melayani. Tetapi saya memperhatikan Tuhan itu luar biasa mengendalikan semua situasi. Itu sebabnya kesaksian saya agak berbeda dari yang lain. Ya, kesaksian saya adalah kesaksian bagaimana anggota kami membangun gedung SMA PAC 15 Ciracas di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ya, ini yang mau saya ceritakan. Sebenarnya banyak bidang pelayanan yang kami lakukan ya di Gereja Masyarakat Pengharapan Jawa Ciracas yang berkaitan dengan total member involvement. Tapi pada saat ini saya akan membagikan salah satu pengalaman kami. Bagaimana Tuhan memakai kami dalam membangun gedung SMA pada masa pandemi. Ya, ini yang mau saya ceritakan. Dan tentunya saudara-saudara sekalian, ya, kita punya tema ya sedunia pada tahun 2021 dan sampai 2025 adalah saya akan pergi, I will go. Ya, dan tahun 2021 merupakan subtema kita, I will go proclaim the three angel messages. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, saya selalu menyampaikan kepada anggota jemaat saya bahwa sesungguhnya kita harus selalu mengingat ya bahwa kita sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, memiliki dua pekabaran istimewa yang diberikan Tuhan, dan pekabaran itulah pekabaran yang terakhir sebelum Dia datang. Ini selalu saya ungkapkan,
supaya jangan pernah lupa umat-umat Tuhan bahwa ada dua pekabaran terakhir Allah untuk dunia ini sebelum Ia datang. Tentu pekabaran yang pertama adalah apa? Pekabaran kepada jemaat Laodikia. Ya, dalam Wahyu pasal yang ketiga, di mana di sana adalah panggilan kepada umat Allah untuk bangkit, ya, dan kemudian supaya mereka dapat memiliki reformasi kehidupan lewat kehidupan yang disebutkan jemaat Laodikia itu adalah jemaat yang suam-suam kuku. Untuk bangun dan apa? Untuk menjadi terang. Kenapa harus bangun? Karena ini pekabaran terakhir untuk umat Allah. Kenapa ini pekabaran ini penting? Untuk melaksanakan pekabaran pekabaran Allah yang terakhir untuk seluruh dunia ini, yaitu pekabaran Injil yang kekal dalam konteks pekabaran 3 malaikat. Dan itu dipercayakan kepada gereja Masihat hari ke-7 sebagai umat Allah yang sisa. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar keselamatan. Itu sebabnya kalau umat Allah belum tidur, belum menggenapi dan menghidupkan pekabaran kepada jemaat Laodikia, maka kita tidak akan pernah mampu untuk dipakai Tuhan dalam memberitakan Injil yang kekal dalam konteks pekabaran 3 malaikat. Saya, Bapak Ibu sekalian, sampaikan ini kepada jemaat yang saya kasihi di Colorado, supaya jangan pernah lupa dua pekabaran ini, dua pekabaran terakhir, pekabaran khusus kepada umat Tuhan jemaat apa? Gereja Masihat hari ke-7, dan pekabaran yang kedua adalah untuk umum, Injil yang kekal, yaitu pekabaran 3 malaikat. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya sangat senang, ya, lanjutan daripada tema kita di waktu yang lalu. Tema kita di waktu yang lalu adalah Arise, Sign Jesus is coming. Bangkitlah, bersinarlah, Yesus akan datang segera. Tetapi tahun ini merupakan sebuah panggilan untuk kita sambut secara pribadi, yaitu panggilan untuk pergi, diutus oleh Tuhan, memuridkan, ya, untuk mengabarkan pekabaran apa? 3 malaikat. Itulah sebabnya saya bersama keluarga besar jemaat Ciracas pergi untuk memberitakan pekabaran 3 malaikat melalui pemuritan di sekolah PAC 15 Ciracas. Inilah yang saya katakan tadi, kami memiliki apa? Sekolah, saya puji Tuhan, ya. Dan ada 2 kampus, ya. Ini kampus A itu TK, SD, SMP ada di Ciracas, dan kemudian kampus B ini ada di Kelapa Duetan di Jalan Pembaharuan. Saudara-saudara sekalian, dan tentu kalau lihat ini tadinya hanya ada 1 kampus kami, tapi di 2015 begitu saya masuk di 2016, ya, setelah saya melayani di Ciracas. Ya, tadinya saya melayani di kantor conference dalam bidang sekolah sahabat dan pelayanan perorangan di Conference DKI Jakarta. Dan kemudian ketika saya melayani ke sini tahun 2016, hanya 1 kampus. Karena padatnya, maka kita harus apa? Harus mencari gedung untuk disewa. Saudara sekalian, kenapa ini saya sampaikan? Karena bagi kami jemaat Ciracas, bahwa sekolah ini adalah salah satu alat pemuritan yang terbaik dalam apa? Mempersiapkan orang untuk mengenal Yesus dan juga apa? Jalan keselamatan. Dan inilah keadaan sekolah kami waktu itu, sangat padat, saudara-saudara sekalian, sangat padat, begitu sesak, ya, begitu sesak, ya. Sebenarnya banyak juga sekolah-sekolah swasta di sekeliling kami. Tetapi sekolah ini mendapat perhatian masyarakat, saudaraku sekalian. Dan tentu, oleh karena kami mengingat firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kami harus apa? Mencari gedung SMA. Kami doakan, dan dapatlah gedung itu, saudara-saudara. Dan gedung itu adalah gedung sekolah Islam yang sudah tutup. Ini dia. Ya, dan diberikanlah kepada kami untuk apa? Untuk menyewa selama 5 tahun, dan kami pun sewa dalam 5 tahun, ya. Dan kemudian saudara-saudara sekalian, yang punya sekolah ini adalah Dr. Haji Muhammad Zain, ya. Dia berikanlah ini kami apa? Kami sewa 5 tahun. Tapi saudara-saudara sekalian, ini dia, begitu kami di bulan Februari resmi sudah merenovasi gedung ini,
Dan kemudian tanggal 9 Februari, maka diresmikanlah ini menjadi gedung sekolah SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Puji Tuhan, ditunjuk Tuhan, ya, ini. Tapi mujizat Tuhan terjadi. Apa mujizat yang mau saya sampaikan? Sekolah setelah beberapa bulan kami sewa ini gedung, maka pemilik gedung itu menawarkan kepada kami untuk apa? Untuk membeli sekolah ini. Ya, kami katakan kepada Bapak Haji Zain bahwa kami tidak memiliki uang. Ya, dan dia katakan tidak apa-apa, cicil saja. Dan harga daripada gedung ini 5,2 M. Ya, jadi kalau kami terus tambahkan dengan renovasi hampir habis 6 M. Ya, jadi oleh karena kami tahu, kami doakan, kami tahu bahwa ini adalah tuntunan Tuhan, maka kami sepakati dengan pemilik gedung untuk dicicil selama 4 tahun. Ya, 2016 sampai 2019. Dan kami berdoa, kami buat program dengan baik, kami bersatu, ya, dan kemudian kami pun melakukan bagian kami, dan luar biasa Tuhan memberkati semua program yang kami lakukan. Ya, pada akhir Desember, lebih cepat 2 tahun, dana sudah terkumpul melunasi. Lebih cepat 2 tahun. Ini salah satu mujizat yang perlu kami sampaikan. Itu sebabnya saya katakan untuk pembelian gedung ini, haleluya. Inilah dia tanggal 2 April kami tuntaskanlah itu dengan Dr. Haji Zain. Ya, dana itu dan kemudian tuntas. Dan kemudian sekolah ini pun saudara-saudara sekalian berkembang dengan pesat. Dan kemudian kita lihat juga ini tidak memadai. Beberapa kali datang baik dari dinas maupun dari akreditasi dari organisasi kita, sangat memprihatinkan. Yang pertama, ini alasan yang mendesak kenapa harus kami segera membangun. Yang pertama, hasil akreditasi Dignas. Satu-satunya yang kurang adalah infrastruktur sekolah. Yang kedua, hasil evaluasi Departemen Pendidikan Divisi juga, sarana prasarana sekolah sangat minim. Kemudian yang ketiga, komplain dari orang tua murid atas minimnya fasilitas di sekolah ini. Di SMA ini maksud saya. Dan yang keempat, tujuan yang paling mendesak sebenarnya, ini yang paling utama, agar lebih banyak lagi jiwa yang dijangkau, yang diperkenalkan Yesus, di mana juga akan dibangun karakter mereka seperti karakter Yesus untuk siap dipakai Tuhan. Dan yang kedua, siap juga untuk dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali bersama dengan umat-umat tebusan Tuhan. Saudara sekalian, itulah yang membuat. Itu sebabnya kami pun mendoakan, meskipun di tengah di tengah-tengah pandemi, ya kami juga harus menolong anggota. Bayangkan Bapak Ibu, sejak pandemi minimal kami di 2020 ya 30 orang lebih setiap bulan harus kami bantu. Oleh karena ada yang PHK, ada yang kehilangan pekerjaan, dan kemudian pendapatan tidak ada. Kami buat setiap bulan. Anggota juga bersama-sama. Dan itu sebabnya ketika direncanakan untuk membangun, banyak saudara-saudara anggota bahkan majelis menyampaikan kepada saya, pendeta mohon kita pikirkan, ini masa pandemi, ini masa sulit. Ya tolong, dia katakan. Sedangkan anggota-anggota kita banyak yang harus kita bantu. Lalu saya katakan kepada mereka, saudara-saudara sekalian, memang hanya kita yang mengalami krisis. Tuhan tidak pernah mengalami krisis, saya sampaikan. Jangan takut. Seringkali kesempitan yang terjadi, yang diizinkan Tuhan, bisa Tuhan gunakan menjadi kesempatan baginya untuk berkarya melalui kita. Jadi kalaupun ada anggota kita yang harus dibantu, ada posnya. Ketika tiba waktunya membangun, disuruh oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan, jangan pernah ragu. Jangan pernah buat cara pandang kita, kemampuan kita, itulah cara pandang dan kemampuan Tuhan. Jauh bagaikan langit dan bumi. Oleh karena itu saya katakan, dari dia berkat itu, kita berdoa, kita persiapkan, saya tenangkan anggota. Justru proyek iman ini yang kita akan lakukan, akan menjadi alat Tuhan ketika Anda dan saya terlibat untuk memberkati kita semua dengan limpah di masa pandemi ini.
Saya yakinkan anggota saudara-saudara sekalian dan anggota pun yang mengatakan siap pendeta, kalau begitu kami akan ikut iman pendeta. Itu yang terjadi saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya bagi kami membangun sekolah adalah membangun iman. Kesempitan bagi manusia, kesempatan bagi Allah. Dan ini yang mau saya ceritakan. Saudaraku sekalian, saya pun sampaikan kembali kepada jemaat. Kenapa kita harus membangun? Apa manfaatnya kalau kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan? Membangun sekolah. Karena ini membangun iman. Ada 7 manfaat yang saya katakan kepada anggota yang akan kita nikmati, rasakan, ya, supaya rohani kita bertumbuh, ya, karena tidak hanya cukup olahraga, tidak cukup hanya makan yang yang bergizi. Tanpa olahraga itu juga akan menjadi penyakit, saya katakan. Demikian juga rohani. Kalau kita memakan firman Allah setiap hari, kita harus lakukan itu untuk melaksanakan aktivitas penginjilan, aktivitas pelayanan, agar tubuh rohani kita sehat. Saya katakan ada 7. Dengan terlibatnya anggota di dalam pelayanan ini ada 7 manfaat. Yang pertama itu membangun kehidupan rohani setiap anggota yang terlibat. Yang kedua itu juga adalah membangun iman kepada Yesus. Yang ketiga itu adalah membangun kehidupan berdoa jemaat dan sekolah. Dan yang keempat ini sekaligus menjadi ujian penata layanan kepada kita. Apakah kita didapati setia atau tidak? Apakah kita menghargai karya keselamatan, menghargai berkat Tuhan dengan kembali memberikan berkat itu untuk pelayanan. Lalu yang kelima adalah membangun persatuan di antara jemaat kita. Dan ini juga bermanfaat untuk membangun rasa kebersamaan dan ucapan syukur. Dan yang ketujuh adalah ini juga menjadi manfaatnya untuk penginjilan, penyebarluasan Injil Kerajaan Allah. Saya sampaikan. Dan kemudian kami sepakat. Pada tanggal 21 Juni 2020, kami mulai membangun peletakan batu pertama. Dan saya letakkan, pendeta Sagala juga datang dari UNI, saudara-saudara sekalian, Sekretaris Eksekutif UNI Indonesia Kawasan Barat, Bapak Sihotang sebagai Direktur Pendidikan UNI datang. Diletakkanlah batu pertama. Ya, batu pertama untuk pembangunan di masa pandemi. Ketika pendeta Sagala katakan waktu datang dan juga Pak Sihotang, saat ini di tengah-tengah pandemi tidak ada orang yang membangun, tetapi jemaat Ciracas membangun sekolah. Ini luar biasa, puji Tuhan, hebatnya Allah itu, ya, untuk jemaat kami, jemaat Ciracas. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Kami pun membangun kerja bakti, ya, ngecor bersama-sama, ya, mulai lantai 2 sampai lantai 4, semua bergabung, tentu memakai protokol kesehatan yang sudah dicek ternyata sehat, semua bergabung. Ya, kebanyakan kita bergabung bersama-sama, melayani. Inilah namanya total member involvement. Ya, kita membangun bersama-sama, saudara-saudara sekalian. Dan guru-guru kita juga tidak mereka juga ikut terlibat dengan semangat. Ada yang memasak, ada yang ikut juga terjun untuk melakukan pelayanan bergotong royong. Ya, ini dia. Ya, jadi sukacita luar biasa, saudara-saudara sekalian, ketika terlibat. Dan ketika membangun terus, mulailah itu jadi sekolah itu luar biasa, saudara-saudara sekalian. Kondisi gedung sekolah selesai dibangun. Ini yang saya katakan mukjizat. Di tengah-tengah pandemi, totalnya hanya 5,5 bulan dengan 4 lantai. Selesai secara sempurna. Ya, luar biasa. Dan tentu ya, yang paling yang kami menggunakan itu adalah yang pertama, kami dulu menjadi menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan berkat. Hanya sedikit saja yang dari donatur, ya, tapi puji Tuhan yang sudah memberikan. Dan inilah sekolah itu, saudara. Sekolah yang dibangun dalam 5,5 bulan, begitu cepat, ya, dan luar biasanya, ya, ini pakai tukang sendiri. Dan kemudian dewan sekolah, ya, yang merupakan juga ya memang bidangnya di sana, ya, karena dia vice president dari Sukopindo, ya, dia sangat aktif, terus setiap hari memantau harga-harga bahan, dia cari yang murah tapi kualitas sama, ya, dengan standar, ya, kualitasnya, ya, luar biasa. Nah, ini dia, sehingga selesailah ini sekolah, ya, puji Tuhan, ini dia sekolahnya. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian, inilah karya Tuhan
yang mau saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika kita bersatu dan fokus kita dalam misi Tuhan, dan kemudian kita mau dipakai Tuhan, kita lakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya dengan luar biasa. Ini dia sekolah kita sekarang. Ya, kalau sekiranya Bapak Ibu sekalian nanti datang mungkin ke Indonesia, bolehlah singgah, bahkan bergereja, melayani juga di Ciracas ya, dan bisa melihat bagaimana karya Tuhan ini terjadi di sekolah kita. Jadi kita resmikanlah itu pada tanggal 10 Januari 2021. Ya, gedung yang baru. Dan kemudian ada anggota DPRD juga, sahabat saya datang ya, samping saya ikut untuk mengadakan perayaan ataupun peresmian. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Coba perhatikan biaya pembangunan, ya, lama membangun 5,5 bulan. Penawaran pemborong yang selama ini kami coba suruh hitung paling rendah 2,8 M. Tapi biaya pembangunan dengan kerjakan sendiri dengan tukang harian hanya 1,5 M. Tapi setelah bangunan selesai, biaya hanya 1,3 M. Dengan efisiensi kembali 200 juta. Inilah saudara-saudaraku sekalian bagi saya mujizat. Jadi kalau saya sampaikan, kami saksikan ini kepada setiap orang yang datang tentang biaya ini, tidak masuk akal bagi mereka. Memang nggak masuk akal. Karena nggak masuk akal, makanya saya katakan mujizat. Ya, ini hasil tanpa ada kita embel-embel untuk kredit 1% pun untuk diri sendiri. Semua kreditnya adalah untuk Tuhan. Karena dia pemiliknya dan itu juga dibangun untuk kemuliaan bagi namanya. Dan ketika kami terlibat, kami pasti selalu diberkati oleh Tuhan dengan apa? Dengan limpah. Lalu yang penting saya sampaikan lagi, mujizat Tuhan yang lain terjadi setelah kami mulai membangun jumlah siswa yang mendaftar lebih daripada tujuan yang ditetapkan. Ini luar biasa ini. Ya, tujuan penerimaan murid baru waktu itu ada 5, tapi lebih daripada 100 orang yang mendaftar. Selama pandemi juga yang kedua, saudara-saudara. Selama pandemi tidak ada pemotongan gaji dan tunjangan-tunjangan guru sekalipun. Sedikit pun tidak ada yang dipotong. Karena memang sebelum membangun saya minta kepada ketua dewan untuk dicek. Ya, saya katakan cek dulu Pak posisi keuangan kita. Saya katakan kepada beliau, saya tidak mau kita membangun, tapi gaji guru kita terseok-seok, ya, terganggu operasional sekolah. Jadi waktu dicek tidak, oke. Bahkan bisa lagi antara sekitar 2 bulan kalau seandainya terjadi apa-apa, menggaji apa guru kita. Puji Tuhan. Dan itu sebabnya saya sampaikan juga kepada guru-guru. Saya tidak mau sedikit pun dikurangi kesejahteraan guru. Tetapi kita harus bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Dengan semangat. Terbukti saudara-saudara semua berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga, dalam pembangunan ini tidak mengurangi sedikit pun dana operasional sekolah. Pure semua dana pembangunan sekolah dan komitmen jemaat, guru-guru gereja dan juga donatur. Bayangkan guru-guru pun saya lihat saudara-saudara komitmennya luar biasa. Luar biasa ya. Memberikan apa? Memberikan perhatian mereka dalam pembangunan ini. Ya, luar biasa. Apalagi mujizat Tuhan yang lain. Selama membangun aman tanpa ada gangguan. Bayangkan meskipun IMB masih dalam proses. Jadi ini dikasih green light daripada apa? Kelurahan, kecamatan. Bangun saja sementara apa? Tapi bijak-bijak. Kami kasih apa? Green light. Tapi sementara proses IMB kita akan apa? Lakukan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, IMB belum selesai tapi bangunannya sudah selesai. Ini bagi saya juga adalah mukjizat. Ya, mukjizat. Puji Tuhan. Itu sebabnya saya sangat senang kalau menyaksikan ini. Ya, meskipun di tengah-tengah pandemi semua berjalan lebih cepat. Ya, karena kuasa Tuhan memberkati dan juga menuntun kami semua. Lalu yang kelima, mujizat yang lain. Selama masa pandemi semua diberikan. Ya, bonus kita berikan, THR, bahkan bonus pun kita tingkatkan. Dan baru kita putuskan pada bulan April yang lalu bahwa kita naikkan kesejahteraan guru, ya, kita mulai tertanggal Januari 2021. Puji Tuhan. Ini adalah sebuah mujizat dan lompatan iman yang luar biasa yang terjadi dibuat oleh Tuhan kepada kami di sana.
Mengapa ini bisa, saudara-saudara sekalian? Mengapa ini bisa? Yang pertama adalah oleh karena PAC 15 Ciracas berfokus pada misi Tuhan. Kami selalu membuat Tuhan yang pertama dan terutama. Sebagaimana yang dicatatkan dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata dahulu adalah prioritas. Inilah yang selalu dalam pelayanan kami buat. Prioritas. Lalu yang kedua, bahwa PAC 15 selalu membuat Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Karena dalam Yohanes 12 ayat 32 ini rahasianya. Dalam pelayanan, dalam pengajaran, dalam khotbah, dalam apa saja, ya, firman Tuhan katakan, tinggikanlah aku di bumi, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini menjadi apa? Rahasia yang pertama yang selalu kami kedepankan. Yang kedua, terjadi oleh karena persatuan dan kerjasama yang solid antara majelis, antara dewan, dan juga kepala sekolah, guru dan staf, di mana kami harus satu apa? Satu tim yang solid. Ya. Lalu yang ketiga, kenapa bisa terjadi? Karena kami selalu menggunakan dua kata yang menjadi fokus daripada kami ketika mengelola sekolah ini. Ya, yang pertama adalah growth. Kita harus selalu lakukan pelayanan untuk membuat sekolah ini bertumbuh bersama dengan Tuhan. Kita pasti bisa. Lalu yang kedua, minimal sustainability, artinya adalah berkelanjutan. Lalu apa lagi? Yang keempat, ya, mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena kepala sekolah, guru dan staf itu merupakan alat Tuhan dalam memperagakan karakter dan hidup melayani Tuhan. Jadi di sekolah ini selalu kami buat seimbang antara pembangunan fisik dan juga pembangunan rohani. Saudara-saudaraku sekalian, program menjaga misi Tuhan tetap prioritas di sekolah kami, ya, sehingga tetap diberkati Tuhan dan berkesinambungan, ya, selalu berusaha mengedepankan kepedulian dan pelayanan kepada para orang tua murid, serta menerima masukan-masukan perbaikan, ya, ada kedekatan kekeluargaan. Itu yang selalu dibangun oleh guru-guru kita, khususnya pada masa offline. Yang kedua, saya juga telah memobilisasi guru-guru selama ini mulai dari 2017. Karena ini adalah sekolah Tuhan, saya katakan. Maka guru-guru bukan hanya memperagakan kasih Tuhan, kepedulian Tuhan lewat ya, lewat pelayanan mereka di sekolah, tapi harus keluar untuk melawat ke rumah-rumah orang tua murid. Jadi saudaraku, sejak dari 2017 kita selalu membuat pelayanan. Jadi saya waktu itu mobilisasi, latih guru-guru untuk berikan prinsip dulu untuk perlawatan. Bagaimana melawat supaya menjadi berkat. Mula-mula memang begitu mereka melawat, kita putuskan juga harus membawa buah tangan, ya. Ya, guru-guru selalu buat tangan, dan wali-wali kelas akan itu menentukan rumah-rumah yang mereka akan kunjungi dalam sabat itu. Setiap sabat yang ketiga, setiap bulan. Lalu pengalaman mereka, saudara-saudara, pada waktu mereka melawat ke rumah guru, mula-mula itu mereka ketakutan. Apa salah anak kami? Apa salah anak kami? Bukan, kata guru-guru ini. Kami datang ingin mengenal rumah Bapak, dan kemudian ingin berdoa bersama Bapak di rumah kalian ini, supaya Tuhan memberkati Bapak. Oh, mereka sangat senang sekali. Dan itu kita lakukan mulai dari 2017. Saya katakan, saya tidak mau disebutkan sekolah Ciracas ini sekolah Tuhan, tapi tidak diperagakan kasih Tuhan, tidak terlihat ya, akan keselamatan Tuhan lewat sekolah ini. Dan itu bisa terjadi karena kita sebagai hamba Tuhan yang dipanggil di sini harus memperagakannya. Itulah yang saya sampaikan. Lalu kemudian yang ketiga yang membuat menjaga misi Tuhan tetap prioritas di sekolah kami. Jadi di sekolah kita mulai dari 2017 kita melaksanakan namanya pemuritan, ataupun ada yang disebut namanya SID, School in Discipleship. Dan tentu dulu datang ke Kalimantan melatih, ya, dua uni waktu itu, termasuk Ceracis mengirim bagaimana melakukan SID di sekolah. Jadi ada kelebihan daripada SID ini, di mana ini bukan semata-mata hanya transfer of knowledge kepada muridnya, tetapi bertumbuh bersama. Kalau dulu
model daripada pemuridan yang kita lakukan, transfer of knowledge, hanya mencekoki dengan pengetahuan tentang firman. Tetapi kalau ini bertumbuh bersama, knowing Jesus, belajar satu perikop, kemudian dengan tuntunan Roh Kudus, lalu antara mentor dengan murid saling berbagi pengalaman, sehingga dua-dua bertumbuh bersama. Dan kami telah melihat selalu setiap 6 bulan kami coba cek survei apa yang terjadi dengan SDID ini. Banyak anak-anak Tuhan yang bertumbuh secara rohani, mengenal Tuhan lebih baik. Ini yang kita lakukan sehingga ke depan ini contoh perlawatan guru-guru Bapak Ibu sekalian, datang ke rumahnya ya, dan mendoakan mereka ya. Inilah kunjungan-kunjungan mereka, berdoa di rumah. Nah, ini contoh-contoh yang sedikit mewakili ya guru-guru yang lain ya, dilakukan sehingga kedekatan antara murid dan orang tua murid dengan guru-guru itu betul-betul terjalin, sehingga Bapak Ibu sekalian yang akan mempromosikan sekolah kita bukan lagi kita yang banyak, tetapi mereka bicara dari mulut ke mulut ya, bahwa sekolah kita adalah sekolah Tuhan, di mana yang diprioritaskan adalah kehidupan rohani ya. Jadi itu pengalaman kami yang saya sampaikan pada saat ini. Tentu saya akan tutup kesaksian saya pada saat ini dengan 3 tulisan Ellen White, 3 kutipan Ellen White yang mendasari kami ya. Ada 3 tulisan ataupun nasihat Ellen White yang luar biasa ya, ketika kita terlibat dalam pelayanan supaya sukses. Inilah yang membuat kenapa itu semua terjadi. Disebutkan dalam buku Christ Object Lesson halaman 363, dia katakan begini: ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan dalam mengikuti arahannya, ya, dia akan bertanggung jawab untuk kesuksesan pekerjaan itu. Ya, jadi tidak ada kata gagal bersama Tuhan. Itu sebabnya kalau kami membuat satu program pada waktu saya doakan bicarakan di majelis. Pernah satu kali waktu kami majelis ada seorang ketua, pendeta, kalau ini tidak terjadi, apa plan B-nya? Apa plan C-nya? Saya katakan, kenapa harus ada plan B, plan C? Saya katakan, seandainya ini tidak terjadi. Jangan pernah kita bicarakan di sini tidak terjadi. Kalau kita berencana untuk Tuhan, ingat selalu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak pernah gagal. Kalau gagal kita melaksanakan pekerjaan Tuhan, itu oleh karena kita gagal untuk diapa? Untuk melakukan bagian kita dan gagal untuk dipakai. Saya katakan. Ya, itu sebabnya disebutkan ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan dalam bekerja mengikuti arahannya, Dia yang akan bertanggung jawab untuk kesuksesan pekerjaan itu. Dia tidak akan membuat kita merasa bahwa sukses itu merupakan usaha kita. Sehingga jangan sekali-kali seorang berpikir untuk gagal. Kita harus bekerja sama dengan Dia, yaitu Yesus yang tidak mengenal kegagalan. Ini satu kutipan yang selalu saya pegang dalam kehidupan pelayanan saya. Itu sebabnya kalau namanya memobilisasi sebuah pelayanan, saya tidak pernah takut. Karena saya tahu itu adalah proyek Tuhan. Saya tahu Tuhan memiliki segala-galanya untuk menyelesaikan. Hanya yang penting bagaimana saya mendoakan diri saya untuk dapat digunakan olehnya. Itu kutipan yang pertama. Kutipan yang kedua ya adalah ini dia. Dalam buku Patriot and Prophet halaman 509, dia katakan begini: rahasia keberhasilan adalah persatuan antara kuasa ilahi dan usaha manusia. Ya. Mereka yang mencapai hasil besar adalah mereka yang bergantung secara mutlak pada tangan yang maha kuasa. Ini kutipan yang kedua yang selalu saya tanamkan diri saya dari dulu. Ya, ketika melayani. Lalu kutipan yang ketiga adalah Alfa dan Omega halaman 215. Allah dapat mengadakan mujizat-mujizat bagi umatnya hanyalah apabila mereka menjalankan bagian mereka dengan semangat yang tidak mengenal lelah. Terima kasih. Saya bersyukur jemaat Colorado ini adalah jemaat yang semangat. Saya rindu kutipan-kutipan yang saya sampaikan ini menjadi prinsip dasar di dalam diri kita sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan ketika kita melaksanakan misi Tuhan. Jangan pernah ada keraguan. Sebagai penutup, ya,
Tidak ada pekerjaan Tuhan yang tidak bisa diselesaikan asal semua bersatu dan berfokus sepenuhnya kepada misi Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya katakan dari hati saya yang paling dalam, terpujilah Tuhan atas pengalaman ini, atas kesaksian ini, dan pengalaman kami ini kiranya dapat menjadi berkat dan motivasi buat semua umat-umat Tuhan di Colorado untuk melaksanakan misi Tuhan, apa saja bentuknya. Ingat selalu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya ingatkan lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia akan apa? Melakukan dengan luar biasa, sebagaimana yang dikatakan oleh Efesus 3, ayat 20 dan ayat 21. Dia katakan apa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saya bawa kesaksian ini di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin, pendeta. Amin. Terima kasih Amin. banyak. Amin. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih kepada Pendeta Pace Sihombing yang telah melayani di Jemaat Ciracas 6 tahun. Kita tidak bayangkan bagaimana dalam waktu 5,5 bulan dapat menyelesaikan dengan tenaga bukan profesional dari anggota masing-masing dan didukung oleh doa dan juga semangat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih pendeta atas motivasi. Ini bagi gereja kami, bagaimana kalau kita berjalan dengan ilahi, sejalan dengan ilahi, kita akan sukses menghadapi situasi. Luar biasa. Amin. Baiklah saudara, Bang Simpson, boleh ada di sini, silakan untuk menyampaikan lagu pujian. Pak Simpson ini adalah salah seorang guru kami di Ciracas. Yang luar biasa. Ya baik, dia adalah bintang tamu di gereja kami setiap malam. Sudah 1 tahun dia ikuti. Sudah 1 Tiap tahun. malam. Hebat. Puji Tuhan, pendeta terima kasih. Berapi-api. Wah, jadi semangat ini. Betapa teguh persatuannya, bersandar pada lengan Tuhan, damai ku dapat dan bahagia, bersandar pada lengan Tuhan, sandar, sandar, sentosa dari bahaya, sandar, sandar, bersandar pada lengan Allah. Betapa ringan langkah-langkahku, bersandar pada lengan Tuhan. Bertambahlah terang jalanku, bersandar pada lengan Tuhan. Sandar, sandar, sentosa dari bahaya, sandar, sandar, bersandar pada lengan Allah. Apakah lagi yang ku takuti, bersandar pada lengan Tuhan, damai bahagia Tuhan akan ku, bersandar pada lengan Tuhan, sandar, sandar, sentosa dari bahaya, sandar, sandar, bersandar pada lengan Allah, sandar, sandar, sentosa dari bahaya, sandar, sandar, bersandar pada lengan Allah.
Amin. Amen. Amen. Praise the Lord. Baiklah, terima kasih Bang Simpson. Kami undang Pendeta Siombing untuk doa tutup. Kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam sorga, Allah yang baik, kami muliakan, besarkan, dan tinggikan nama Tuhan yang telah memberkati kami semuanya. Khususnya putra-putri Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Jemaat Colorado. Tuhan, saat ini juga hamba-Mu telah mewakili Tuhan menyaksikan akan kebesaran-Mu yang sudah memberkati sekolah kami, jemaat kami di Ciracas. Dan tentu Tuhan, salah satu yang hamba-Mu telah sampaikan adalah karya Tuhan kepada kami, melalui kami dengan membangun sekolah, membangun iman bagi kami ketika kami terlibat di dalam. Dan biarlah ya Tuhan, pengalaman rohani yang hamba-Mu sudah sampaikan ini, kiranya itu boleh membuat Engkau selalu dibesarkan, dimuliakan, dan juga memberkati kami semua, khususnya jemaat Tuhan Colorado, yang tentu jemaat yang semangat. Biarlah ya Tuhan melalui kesaksian, pengalaman kehidupan yang hamba-Mu sampaikan pada pagi ini, bisa kiranya memberikan kekuatan, motivasi, dan semangat buat jemaat untuk terus berkarya bagi Tuhan dengan penuh sukacita, sementara menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami tahu ya Tuhan, ada satu tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kami. Kami harus memberitakan Injil yang kekal dalam konteks pekabaran 3 malaikat melalui program-program pelayanan kami, pelayanan jemaat. Untuk itu ya Bapa, biarlah kiranya Engkau memberkati semua keluarga-keluarga umat-umat-Mu di Colorado. Tuhan memberkati gembala jemaat. Tuhan memberkati Bapak Lois Simorangkir dan juga keluarga. Tuhan memberkati majelis. Tuhan memberkati semua program-program pelayanan mereka. Biarlah ya Tuhan, selalu Tuhan berikan Roh Kudus untuk mempertajam setiap program yang mereka buat, sehingga selalu sesuai dengan kehendak Allah. Ketika program itu sesuai dengan kehendak-Mu kami lakukan, maka kami akan merasakan, melihat mujizat Tuhan terjadi dengan luar biasa. Tapi di atas semuanya, agar kerohanian kami tetap bertumbuh dan semangat, hidup-hidup, sementara kami menunggu kedatangan yang kedua kali. Biarlah pagi ini ya Tuhan, tangan-Mu yang tidak kelihatan, kiranya ditumpangkan untuk memberkati semua umat-umat-Mu. Demikian juga Bapak Simpson Pangaribuan, yang telah membawa firman melalui lagu pujian. Demikian juga tadi Putri Tuhan membawa lagu spesial. Biarlah kiranya Bapa kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah akan menjadi bagian semua kami, mulai dari hari ini sampai hari Maranatha. Hamba-Mu persembahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Amin.